Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya kira dalam hitungan hari ini, dalam beberapa hari ke depan tuh pasti kita akan melihat perubahan-perubahan politik yang cukup dramatis gitu, yang sebenarnya mungkin kemarin-kemarin nggak kita bayangkan gitu, karena situasinya tentu sekarang ini berantakan, tidak sepenuhnya dalam kendali Pak Jokowi. Kalau dulu kan seolah-olah semuanya dalam kendali Pak Jokowi, tapi sekarang Pak Jokowi mesti berhitung sendiri gitu ya, Bung Rocky ya. Ya perhitungan-perhitungan itu yang kadang kala saya anggap ya cepet banget sih hitung-hitung begitu. Kan masih lama September tuh kan. Jadi jarak dari sekarang ke September itu tetap isunya apa yang masih bisa Jokowi pengaruhi itu. Nah, kalau Jokowi merasa dia masih bisa pengaruhi, artinya dia punya rencana untuk menambah kekuasaannya pelan-pelan sampai September kan. Jadi demikian juga partai-partai politik merasa kita tunggu aja memang Jokowi masih punya pelatan apa. Tapi tetap kita mesti kasih semacam dugaan kuat bahwa Jokowi tetap menyimpan beberapa kejutan, kira-kira begitu. Walaupun secara faktual ya terlihat bahwa orang-orang yang sekarang beredar di publik itu ya semacam messenger of hope dari Jokowi lah, kira-kira begitu. Ya Erlangga datang ke Demokrat ya tentu orang anggap ya mungkin minta izin atau mungkin langsung diperintah oleh Jokowi. Kasakusuk Pak Wiranto juga begitu kira-kira. Tetapi sinyal itu makin jelas bahwa nama Prabowo akhirnya diperhitungkan sebagai potensi untuk didukung Jokowi kan begitu yang terlihat kan. Jadi kira-kira dari situlah dalilnya. Ini masih ada skenario itu ya, bahwa skenario ini adalah pilihan kedua lah gitu ya, Pak Pak Prabowo itu setelah Pak Ganjar nggak bisa lagi dimainkan lagi lah dengan Pak Jokowi dan orang-orang yang seputarnya begitu ya. Dan tetap saja saya kira mungkin ada keinginan lah tetap bagaimana menyingkirkan Anies Baswedan, tapi tidak harus berhadapan langsung dengan Pak SBY, kan begitu caranya, dan Pak SBY mau dirangkul gitu kan, bisa aja kita tafsirkan ya begitu ya. Itu langkah kuda berikutnya itu kira-kira. Kalau tadi pembukaan Sisilia udah, maka langkah kuda itu agak aneh sebetulnya pembukaan Sisilia pakai langkah kuda tuh. Karena memang nggak ada cara lain untuk menjaminkan bahwa pertarungan politik nanti adalah semacam all the president man kan kira-kira begitu kan. Kan diam-diam juga Jokowi bisa bisa klaim bahwa ya Ganjar sebetulnya saya besarkan, tapi ya udahlah diambil PDIP itu. Lalu poin lain ya ada Prabowo, tapi juga kan Prabowo bekas menteri saya tuh. Jadi di publik kelihatannya begitu. Itu yang nggak fair menurut saya tuh. Anies tetap udah diucapkan sebagai calon presiden. Yang nggak fair sekarang adalah partai-partai pendukung Anies yang tidak mau langsung kebulatan tekad untuk nunjuk Anies dan wakil presidennya kan. Jadi itu sebetulnya bagian yang tidak etis dalam politik. Kalau Nasdem, Demokrat dan PKS sudah mendeklarasikan Anies, dia konsisten dong tuh. Carikan wakil presiden, apa caranya? Ya terserah lah mau uang kah, mau tukar tambah uang apa tukar tambah orang, tapi mesti ada keputusan. Kan kita mau lihat uh, kemuliaan politik dalam soal-soal itu. Kita selalu kasih kritik pada Anies, kita kasih kritik pada Ganjar, kita kasih kritik pada Prabowo. Tetapi kita ingin supaya orang-orang yang memang ada di dalam radar publik jangan dihalangi, kan itu. Kejujuran itu begitu dong, itu. Soal soal saya kira betul Anda tadi nyebut ya, tanpa kita menyebut partainya, saya kira publik juga tahu ada yang kepentingannya arus orang, ada yang kepentingan arus uang gitu, karena bagaimanapun bagaimanapun biaya politik kita sangat tinggi gitu ya, dan orang kita tahu siapa siapa partai yang butuh itu ya, itu yang membuat kemudian kelihatannya langkah Anies dia jadi tersendat gitu ya, Bung Rocky ya. Itu ya nggak etisnya di situ kan. Jadi udah standar lah. Berapa sih biaya pemilu buat Hmm. main politiknya yang masuk akal tuh? Ya 3 sampai 5 triliun misalnya tuh. Hmm. Dan Hmm. itu artinya tuker tambah yang betul-betul signifikan loh itu 1 sampai 3 triliun atau tiga sampai Hmm. lima triliun bahkan. Siapa yang Kan kita ngeluarin gitu ya, siapa yang harus itu nanggung. masalahnya siapa yang keluarin tuh mau Nah, patungan nih ya tentu kalau yang mau patungan ya masing-masing merasa oh gue yang paling sedikit aja ya karena gue punya kader ya kan hmm. itu intinya kan jadi Nah, misalnya PKS juga mesti berhitung bagian uangnya berapa bagian orangnya berapa persen kan Demokrat juga begitu tuh nah, Nasdem mungkin lebih enak kan gue udah kasih Anies nah, walaupun juga Nasdem bertanggung jawab kalau anda kasih Anies dan hmm. anda suruh Anies cari wakil presidennya sendiri itu karena anda juga butuh amplop sama aja pikirannya tuh jadi bagian buruknya kita tahu politik masih memerlukan amplop. Bagian baiknya Anies masuk di radar publik itu. Prabowo masuk di radar publik, Ganjar masuk di radar publik. Jadi kondisi itu yang mengingatkan kita bahwa
Kalau kita mau Indonesia ditumbuhkan secara etis, pastikan sejak sekarang tuh. Walaupun nanti di ujung masih ada tukar tambah yang biasa aja. Tapi kalau sekarang kan orang nunggu-nunggu, Anies ini mau maju apa enggak? Kapalnya mau berangkat apa enggak? Kapalnya pasti berangkat, tapi belum tentu berlabuh kan itu soalnya. Sekali lagi makanya sejak dulu kita selalu ngomong sebenarnya Anies ini bukan diasuh oleh partai politik. Partai politik ini hanya formalitas karena memang tadi ketentuan PT 20% tadi. Kalau Iya, tanpa itu sebenarnya relawan sebenarnya yang paling yang justru lebih lebih maju itu. Malah kalau mereka konkret, pokoknya nggak ada kalkulasi ya dukung begitu. Nah tapi sekarang makanya kita dorong juga relawan. Ini ada persoalan fulus juga loh yang dibutuhkan oleh partai-partai gitu. Nah gimana, di mana share-nya kalian? Kan itu yang mesti kita dorong dari dulu ya Bu Rocky. ya kalau saya mau berpikir agak agak berandalan itu, relawan itu demo aja ke PKS, demo ke Demokrat. Kalian kasih kepastian dong, demo ke Nasdem. Jangan Anies ditelantarkan. Kan yang diperlukan suara relawan. Sejak awal Anies itu diasuh oleh relawan. Kalau nunggu konsolidasi di antara tiga partai pendukung itu, Nasdem, PKS, dan Demokrat, itu kan konsolidasi dua hal. Satu, mengincar uang sebetulnya, itu dasarnya. Yang kedua adalah berdasarkan transaksi uang itu, ditukar tambahkanlah orangnya tuh sebagai wakil presiden. Itu dibaca dengan baik oleh netizen. Karena itu netizen ragukan, ini relawan rela untuk membela atau nunggu perintah partai. Kan itu soalnya kan. Jadi saya ingin masyarakat sipil itu dorong supaya Anies dapat tiket, kan itu bagusnya begitu. Kalau cuma dua dua calon ya bagus juga, Ganjar dan Prabowo langsung kelihatan tuh elitnya terbelah dua. Tetapi itu tidak baik buat demokrasi karena dianggap Anies tersingkir bukan karena kapasitasnya, tapi karena kebencian. Nah, kita nggak mau bangsa ini tumbuh dalam kebencian tuh. Oke, nah yang tadi kan kita ngomongin soal soal kemungkinan Erlangga itu bahwa itu dia diutus oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian kayak kalau diutus Pak Jokowi, saya sih membayangkan kemungkinan yang ditawarkan udahlah Agus Harimurti sama kita aja kan begitu kira-kira yang mungkin sebagai nah kalkulasinya seperti apa? Karena saya lihat kalau pernyataan-pernyataan dari elit Demokrat menyatakan oh enggak, kita tetap firm, kita tetap solid dengan koalisi perubahan. Ya solid, tetapi nggak ada langkah kan. Jadi ketiadaan langkah itu dibaca secara taktis oleh Pak Jokowi, maka dikirimlah Erlangga tuh. Mumpung mereka lagi nggak bikin langkah, coba yuk Erlangga coba kamu goda-godain tuh Demokrat AHY. Kan itu, kan ini juga kepentingan Jokowi untuk mengamankan diri tuh. Kan bahaya juga kalau Jokowi nggak mampu untuk memecah, ya sebut aja dengan agak agak nakal, memecah belah politik kan. Kan bagi Jokowi mengaduk-aduk politik itu yang memungkinkan dia untuk mengatur ulang kedudukannya tuh. Jadi jangan sampai politik mengental lalu Jokowi sebetulnya politik mengental lalu Jokowi mental. Oh, oke. Jadi yang sebenarnya bukan solid ya. Saya kira mungkin mereka salah melafalkan sulit sebenarnya Bu Tia, yang tepat ya. Betul, kami solid untuk mendukung Hmm. perubahan bukan, kami sulit Nah, dan ya. Hmm. kesulitan itu dibaca dengan baik oleh Presiden Jokowi itu. Jadi Hmm. kira-kira begitu. Karena kenapa? Ya Jokowi tetap yang kita ulang-ulang ada aja kasus-kasus kecil yang dia tahu yang bisa dibongkar-bongkar. Ya tentu Erlangga atau Golkar nggak mungkin nggak ada kasus gitu kan. Ya, Jadi ya, ya. hal semacam itu. Prabowo juga, sorry, Nasdem juga begitu tuh. Hmm. Yang nggak ada kasus kan Prabowo melenggang aja, nggak ada korupsi di situ yang Hmm. paling nggak yang pernah masuk di dalam sinyal KPK tuh. KPK Yang lain ya. kan ada pernah masuk di situ tuh. Nah, Mulai dari minyak goreng, sawit segala macam kan semuanya ada di catatan itu. Jadi hmm. kalau kita lihat keadaan sekarang itu betul-betul menegangkan sebetulnya. Ya, Tapi dalam ketegangan itu kita berpikir toh masih lama juga September. Bahkan Ibu Mega bisa berubah pikiran pada Ganjar kok. hmm. Bayangin misalnya kalau Ganjar nggak naik-naik dan kelihatannya begitu akan ada operasi anti Ganjar dari dalam sendiri kan. Hmm. Hmm. Apalagi relawan Jokowi itu Hmm. Hmm. pasti diusir oleh relawan Megawati walaupun dukung Ganjar yang sama tuh. Dan Hmm. itu akan berefek ketegangan di bawah. Nah, Hmm. kalau ketegangan itu tidak bisa diselesaikan lewat amplop, nah itu artinya berantakan lah. Ya, ya. Sementara sementara Sandi mungkin merasa waduh kalau beginian sulit gue buat bagi-bagi amplop kedua pihak kan. Kan Ya, ya. itu intinya kan. Ya, nah, tapi saya kira persoalan yang sama akan dihadapi Pak Prabowo kalau kemudian ternyata Erlangga itu menjalankan skenario yang Pak Jokowi ya, coba memecah dengan memecah koalisi perubahan dengan menggandeng AHY.
Karena dengan begitu mau nggak mau Pak Prabowo pasti akan menoleh kepada Caimin. Sementara sampai sekarang kan dia juga tetap menggantung Caimin gitu. Opsi yang paling menarik kan sebenarnya Erlangga dengan Pak Prabowo kan begitu ya sebenarnya. Ya, itu dasarnya begitu. Nah, karena itu ya kita singgung-singgung sedikit kelakuan elit politik ini nih. Walaupun di ujung kita tahu ya kita menginginkan pemilu yang bermutu. Tapi kalau dari sekarang kelihatan pemilu sama juga nggak akan bermutu tuh. Nah, itu pentingnya FNN bikin refleksi terus. Kita hanya ingin ada kompetisi yang sehat, ada pelajaran politik yang bagus dari kekacauan ini. Intinya satu, Jokowi masih ingin kasakusuk, itu masalahnya kan selalu tuh. Kalau Jokowi diam aja tuh, orang akan ingat, oke, Jokowi udah jadi pertapa tuh. Tapi dia nggak mau bertapa kalau nggak ada jaminan bahwa dia akan turun gunung dengan Karena damai. padahal sejak kemarin kan udah berapa, bukan sejak kemarin, udah berapa hari ini kita bersifatnya husnuzon pada Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi ingin husnul khotimah itu kan, dan kita dorong-dorong itu sebenarnya. Tiba-tiba ternyata enggak juga gitu ya. Enggak apa-apa, tapi kita nggak boleh putus harapan kan, Bung Rocky, dorong itu terus kan gitu ya. Ya kita cuma mendorong dengan analisis, tapi kita nggak mungkin paksa Jokowi untuk jadi negarawan. Kapasitasnya memang nggak ada kan, itu aja sialnya. Kita berharap Jokowi bisa jadi negarawan, tapi ide tentang menjadi negarawan tidak ada di dalam kapasitas Pak Jokowi. Bukan kita menghina, ya memang nggak ada, mau diapain coba kan. Demikian juga Ibu Mega, yang tadinya kita pikir bahwa Ibu Mega itu tegak lurus pada pikiran-pikiran Bung Karno, itu ternyata nggak juga, jadi pragmatis juga. Ya apa yang mau kita paksakan di situ? Kecuali kita memimpin apa namanya, ada presiden independen, ya kita bisa lakukan langkah pencegah sebetulnya. Tapi Ya. kita hanya bisa mencegah dengan terus di FNN kita ucapkan public ethics. Ya, saya kira kita boleh putus asa ya, Bung Rocky. Lihat situasi seperti itu, meskipun kita sekarang lihat, loh, ternyata kok semua pada bingung sendiri kan gitu. Nggak seperti yang semula diperkirakan kan gitu. Semua menahan kunci terakhir, padahal semuanya kuncinya udah patah. Seolah-olah gue masih Oke. punya kunci apa? Kunci apa? Oh, netizen bisa intai kok semua kelakuan Ya. kalian. Jadi intinya politik Indonesia masuk di dalam bagian yang paling dangkal itu, yaitu tuker tambah karena ambisi, bukan karena ada moral, bukan karena ada cita-cita untuk membangun bangsa itu. Kira-kira itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mesti baca Kasakusuk hari ini melalui perspektif itu. Nah, kita ingin ya misalnya sebulan ke depan ada suatu kepastian tuh, dan Megawati tentu cemas mungkin salah pilih, Anies cemas mungkin nggak dapat tiket, Prabowo relatif tenang karena dia merasa bahwa ya dia nggak bisa digoyang lah, tinggal orang mendaftar ke dia lalu dia pilih. Jadi keadaan itu tuh. Nah, FNN tetap akan menganalisis semua itu dari perspektif etika politik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, etikanya di sini. Ya.